banyak Iya, sekali sama. orang gitu ya? Iya sama Mas. Jadi keluarga-keluarga ada yang, maksudnya di sini kan nenek kan orang yang tertua lah. Jadi anak-anaknya semuanya pada datang ke sini, pada silaturahmi, pada makan-makan. Untuk komunikasi sendiri seperti apa di sana? Apakah sudah normal kembali atau masih sulit? Komunikasi Masih telepon? sulit sekarang Mas. Iya masih sulit. Soalnya masih itu dalam kerusakannya itu sangat banyak. Sekarang juga airnya itu agak kecil, air nggak keluar. Ada rekan seprofesi atau sanak keluarga yang belum bisa dihubungi hingga saat ini? Sudah tidak ada Mas. Semuanya alhamdulillah sehat. Tapi semua itu kayaknya orang Taiwan yang ada di dalam gedung situ. Banyak itu anak kecil apa? Ya, Anda saat ini tadi Anda bilang sedang menonton televisi terkait gempa ini. Apa yang bisa Anda ceritakan dari tayangan televisi di sana? Ya, korban-korban semuanya dibawa ke rumah sakit Sinai di Tainan. Banyak sekali korban sekarang. Yang meninggal kira-kira ada 7. Sampai saat ini masih yang ditemukan meninggal itu 7. Tapi belum tahu ke depannya berapa. Baik, terima kasih Ya. Ibu Darniah sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Dan pemirsa, tim evakuasi berhasil menyelamatkan 2 orang anak dari dalam bangunan apartemen yang roboh. 2 orang anak-anak tersebut berhasil dievakuasi dari dalam bangunan apartemen berlantai 17 yang roboh akibat gempa berkekuatan 6,4 skala Richter. Sejauh ini, gempa mengakibatkan ada 7 orang tewas jika mengacu pada informasi dari televisi setempat, dan ratusan orang lainnya terluka. Hingga saat ini diperkirakan ada ratusan orang lainnya yang juga masih terjebak di dalam runtuhan gedung. Gempa diduga berasal dari kedalaman yang rendah, terjadi di daratan, bukan di lautan sebagaimana gempa yang umum terjadi, sehingga dampaknya sangat terasa. Kilometer lebih merasakan cukup kuat gempa tersebut, dan hingga saat ini sudah terpantau dan langsung dibawa ke rumah sakit setempat. Dari laporan yang bisa kami terima di sini ada 318 orang yang dilaporkan mengalami luka-luka dan juga harus dirawat di rumah sakit. Ya, gedung yang runtuh ini merupakan gedung sehingga banyak Anda lihat tadi sejumlah anak kecil dan juga ibu rumah tangga yang menjadi korban. Dilaporkan ada 16.000 TKI yang bekerja di kota ini. Dan hingga saat ini dilaporkan dari 7 orang yang dilaporkan. Ini merupakan kota industri di Taiwan, di samping dari 2 kota industri lainnya, sehingga banyak warga pengasuh dari orang-orang tua atau jompo di sana. Dan pemirsa, kami sudahi Breaking News TV One sampai di sini. Kami sendiri, saya Alfa Tauhid. Sampai jumpa. Tainan di Taiwan. 2 orang anak-anak ini berhasil dievakuasi dari dalam bangunan apartemen berlantai 17 yang roboh akibat gempa. Sejauh ini dikabarkan gempa
mengakibatkan 5 orang tewas karena tertimbun reruntuhan dan ratusan orang lainnya terluka. Hingga saat ini pemirsa, diperkirakan ratusan orang masih terjebak di reruntuhan gedung. Ya, ini adalah proses evakuasi yang masih terus dilakukan oleh tim SAR di sana, di mana gedung yang dilaporkan bernama Gedung Weiguan ini runtuh akibat gempa 6,4 skala Richter. Dilaporkan ada 318 orang yang dikabarkan mengalami luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit. Presiden Taiwan sendiri, Ma Ying-jeou, mendatangi lokasi pasca gempa untuk memantau perkembangan evakuasi. Presiden Taiwan berjanji akan menyerahkan segala upaya untuk evakuasi dan juga penyelamatan. Pengungsian juga sudah mulai dibangun untuk korban yang kehilangan tempat tinggal mereka saat ini. Disebutkan tadi dari US Geological Survey dan juga dibenarkan oleh tim ahli gempa BMKG bahwa gempa berasal dari kedalaman yang rendah, hanya belasan kilometer dan terjadi di darat sehingga dampaknya sangat terasa. Saat ini kami sudah tersambung dengan TKW di kota Tainan, yaitu Ibu Darnia. Selamat siang waktu Indonesia, Ibu Darnia. Selamat siang, Mbak. Ibu Darni, bagaimana kondisi Anda dan juga teman-teman di kota Tainan saat ini? Sekarang saat ini sudah agak membaik. Bisa kejadiannya? Ya. Kejadiannya sekitar jam 3:57. Tiba-tiba ya gempanya sangat besar. Baru kali ini saya ngalamin gempa yang sangat besar seperti ini. Dulu nggak ada yang kayak gini. Pada saat kejadian, apa yang sedang Anda lakukan saat itu? Saat itu saya sedang tidur dan saya sedang menjaga nenek saya, tapi nenek saya tidak bangun. Saya pun kaget langsung melihat nenek saya yang sedang tidur, tapi dia tidak bangun. Banyak sekali kerusakan saat ini. Dari lokasi mobil, Anda, motor. Ya, dari lokasi Anda sendiri, apakah lokasi gedung yang runtuh ini yang kami tampilkan saat ini di layar, apakah memang berdekatan dengan lokasi Anda saat ini? Agak jauh, Mas, kalau ke tempat saya. Tapi di daerahnya daerah sama di Tainan. Sekitar setengah jam ke situ. Mbak Darnia mungkin bisa menceritakan kepada kami apa yang saat ini dilakukan atau dilakukan oleh warga Tainan sendiri. Yang masih ada di dalam ruangan. Anda saat ini bertahan di mana? Masih ada Di sana. di sana banyak rumah-rumah yang roboh. Motor, mobil semuanya hancur karena reruntuhan gedung yang sangat tinggi itu. Tingginya 16 tingkat. Mbak Darnia sudah berapa lama di Tainan? Saya di Tainan 2 tahun. Di Taiwan? Di Taiwan udah 4 tahun. Mau 5 tahun ini. Tadi Anda katakan belum pernah merasakan gempa sehebat ini. Apakah artinya sebelumnya Anda juga pernah merasakan gempa juga di sana? Pernah. Dulu waktu saya di Iran ada gempa juga, tapi nggak sedahsyat ini. Gempa sekarang sangat besar. 6,4 skala Richter.
selama 4 tahun Anda bekerja di sana, berapa kali Anda bisa merasakan gempa? Ada sampai 5 sampai 6 kali. Tapi nggak segede ini gempanya. Apa? Ya, Mbak Darnia, Ya, ada himbauan dari pemerintah setempat untuk berpindah lokasi begitu dari kota Tainan ke tempat lain atau seperti apa? tidak ada Mas, tidak ada. Sudah ada informasi juga dari rekan-rekan TKW lainnya yang bekerja di sana? Sudah, ya alhamdulillah semua TKW dinyatakan selamat. Itu kayak kalau yang kena korban kayak gitu itu orang Taiwannya. Sudah ada komunikasi dengan KBRI atau KJRI di sana? Saya kurang tahu Mas kalau ke sana. Soalnya hari ini masih pihak kepolisian kan masih sibuk ngurusin semua korban-korban yang masih ada di dalam gedung itu. Masih banyak yang ada di dalam gedung. Selain di gedung itu, apakah ada lokasi lain yang memang kondisinya separah itu? Tidak ada, cuma di situ di Tainan. Ada juga gedung yang satu, tapi itu kayak gedung buat kerja, nggak ada orang pas di dalamnya. Itu kan pas malam, pas pagi lah, jam 3.57 kan orangnya lagi pada tidur. Nggak kerasa gempanya tiba-tiba kayak gitu, saking gedenya gempa sampai gedung-gedung semuanya roboh. Ya, Mbak Darnia, apakah Anda punya informasi juga di gedung itu? Apakah ada juga rekan Anda atau TKI lainnya yang bekerja di gedung tersebut? Alhamdulillah tidak ada Mas. Kalau di gedung itu semuanya kayaknya orang Taiwan. Ini saya juga lagi nonton TV. Ada berapa orang TKI yang Anda tahu berada di kota Tainan saat ini? Di Tainan banyak sekali Mas. Di Tainan sekitar berapa ya? Enggak kayak itu sih, banyak banget. TKI di sini banyak sekali. Untuk profesi mereka rata-rata bekerja di industri perumahan atau memang ya, ada seperti apa? Ada yang bekerja sebagai ya penjaga nenek, penjaga kakek kayak di perumahan. Terus juga ada yang kerjanya di pabrik, kayak cowok-cowok yang cowok banyak kan kerja di pabrik. Mbak Darnia? Ya. Jika Anda saat ini keluar rumah, keluar dari lokasi Anda saat ini, apa yang bisa Anda ceritakan kepada kami? Apa yang Anda lihat saat itu? Saat ini anginnya sangat gede Mas. Angin sangat kencang di sini. Terus cuacanya juga nggak mendukung. Dinginnya sekarang berapa? 18 derajat Celcius. Nyampe 10. Mungkin kalau perkiraan kalau konen ini kalau Imlek datang sekitar kayak katanya itu televisi 3 sampai 3 derajat Celcius. Bicara masalah Imlek, kita tahu kalau Imlek biasanya keluarga sering berkumpul. Bagaimana di kota Tainan sendiri? Apakah juga